Kita akan awali dengan memperkenalkan Konsili Nikea. Sebagai info, Konsili Nikea digelar tahun 325 Anno Domini, AD, tahun Tuhan atau tahun Masehi. Nah, itu inti utamanya adalah melawan ajaran Arius. Arius itu orang, ajarannya Arianisme. Biasa kalau ada akiranisme, itu berarti satu paham, satu ajaran. Lalu apa ketetapan atau keputusan Konsili Nikea? Kita akan lihat saudara-saudari. Kami berarti para Bapa Konsili yang bersidang, percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, satu-satunya yang lahir dari Bapa, yakni dari hakikat Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu baik di surga maupun di bumi dijadikan olehnya, yang turun dari surga dan menjadi manusia untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, yang menderita dan bangkit pada hari ketiga. Yang naik ke surga, yang datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan akan Roh Kudus, maksudnya dan aku percaya atau dan kami percaya. Problem yang dihadapi sebenarnya hanya persoalan mengenai Yesus Kristus. Karena ajaran Arius itu ajaran mengenai Yesus Kristus yang dipersoalkan. Nah, yang bagian selanjutnya penting. Ini bagian anatema, bagian terakhir yang merupakan bagian dari anatema, di mana nanti kita justru bisa melihat ajaran Arius, yaitu Arianisme itu seperti apa. Karena di bagian ini malah dirumuskan apa yang ditolak oleh konsili. Siapa saja yang mengatakan ada waktu ketika ia tidak ada, dan ia tidak ada sebelum dilahirkan, dan bahwa ia dijadikan dari ketiadaan. Arius mengatakan seperti itu, Arianisme mengatakan seperti itu. Atau siapa saja yang menyatakan bahwa ia berbeda hipostasis atau hakikat dengan Bapa, atau bahwa putra Allah diciptakan atau berubah atau tunduk pada perubahan, anatemasit, terkutuklah dia. Konsili Nikea bukan konsili untuk membuat ajaran baru, tetapi untuk menegaskan ajaran yang sudah nyambung sampai zaman para rasul, sampai pada satu titik ada orang yang mengajarkan lain. Maka Arianisme kita bisa lihat dari rumusan anatema tadi. Maka Arius mengatakan ada waktu ketika putra tidak ada, berarti sang putra bermula. Artinya apa? Tidak kekal, tidak abadi. Berarti tidak sehakikat dengan Bapa, dengan Allah. Itu yang dikatakan Arius. Juga dikatakan ia tidak ada sebelum dilahirkan. Berarti adanya sang putra itu ketika dilahirkan dan dia dijadikan. Bahasa gampangnya begini. Sang putra Allah, Yesus Kristus, ciptaan Allah. Itu maksudnya. Sang putra Allah, ciptaan Allah. Itu menurut Arius secara simpel. Sekali lagi saya ulangi, tentu ini simplistis. Arius dan Arianisme tentu lebih rumit daripada yang saya jelaskan. Karena sang putra adalah ciptaan, maka tentu saja berbeda hipostasis, substansi, hakikat dengan sang Bapa. Karena dalam bahasa simpel, Bapa pencipta, putra ciptaannya. Meskipun nanti kemudian lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Maka Arianisme di bagian terakhir dalam kutipan saya yang mengutip dari anatema tadi, putra Allah diciptakan atau berubah atau tunduk pada perubahan. Karena apa? Ya karena ciptaan, maka bisa berubah, berbeda dengan Allah. Maka sebenarnya yang akan kita jawab dua. Yang pertama ini, apakah Yesus Kristus tidak diakui sebagai Tuhan sebelum Nikea? Nah, ini ada pertanyaan yang lebih tinggi lagi, apakah Yesus Kristus pernah bukan Tuhan? Karena kan katanya dijadikan Tuhan, berarti dulu bukan Tuhan, lalu jadi Tuhan. Apakah ada satu waktu ketika Yesus Kristus bukan Tuhan? Lalu kalau kita sekarang masuk dalam Alkitab lebih jelas lagi. Matius 8:25. Datang murid-murid membangunkan Yesus. Tuhan, tolonglah kita binasa. Tuhan. Matius 14:28. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus. Yohanes 9 ayat 38. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Ini perkataan otentik langsung dari baginda Yesus. Perhatikan. Kamu para rasul menyebut akunya Tuhan Yesus, guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Berarti Tuhan Yesus mengatakan,
Kalau kamu memanggil aku Tuhan itu benar. Ini ingat perkataan langsung baginda Yesus, saudara. Nah, berikutnya lebih teologis. Tidak hanya kata Tuhan ada di sana, tapi sungguh ini Allah. Di dalam Yohanes 4 ayat 26 kita membaca seperti ini. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Itu bunyi aslinya ego eimi. Ego eimi itu ternyata nama ilahi yang diperkenalkan kepada Musa. Nama ilahi berarti nama Allah sendiri. Berarti yang menggunakan ego eimi itu Allah. Atribut untuk Allah. Maka bahasa Jepangnya, kalau Yesus Kristus menggunakan ego eimi, berarti ia Allah. Ia sosok ilahi seperti dulu yang diperkenalkan kepada Musa kira-kira 1.300 tahun sebelum Tuhan Yesus. Atau kalau dari zaman kita 3.300 tahun yang lalu. Nama ilahi yang diperkenalkan kepada Musa dalam bunyi teks Yunaninya ego eimi. Kita akan dapat di Keluaran 3 ayat 14. Kei penhotheos prosmosin ego eimion. Maka sebenarnya ketika Sang Kristus menggunakan kata ego eimi di dalam perjanjian baru itu acuannya adalah perjanjian lama. Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup, itu ego eimi juga. Yohanes 8 ayat 12, ego eimi. Yohanes 10 ayat 11, ego eimi. Yohanes 18 ayat 6. Berarti ini pewahyuan siapa sesungguhnya Yesus Kristus, yaitu Tuhan sendiri yang dulu mewahyukan dirinya kepada Musa. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ingat tadi Sang Putra itu firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kuncinya untuk memahami ada di ayat 14. Jadi untuk tahu siapa Yesus Kristus, pemahaman pertama kita harus kunci yaitu di Yohanes 1 ayat 14. Tapi dalam kesinambungan dengan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 2. Sekarang langsung firman pada mulanya bersama dengan Allah. Berarti firman itu kekal bersama Allah. Yohanes 1 ayat 2. Lalu pada satu waktu, titik tertentu waktu, firman Allah itu telah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Manusianya itu bernama Yesus. Itu siapa itu? Firman yang menjadi manusia. Et verbum caro factum est. Logos egeneto, itu bahasa Yunaninya. Jadi Yesus itu siapa? Firman Allah yang 2000 tahun lalu menjadi manusia. Lalu menurut Yohanes 1 ayat 1 firman adalah Allah. Berarti Yesus Kristus yang firman Allah itu adalah Allah.